Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Enisa Yuliati. Kali ini aku bukan mau bikin cake atau roti, aku kali ini mau bikin steak tetapi bukan dari daging sapi ataupun daging ayam. Di sini aku mau pakai bagian lidah sapi yang nantinya teksturnya itu bakalan kenyal, lembut, chewy dan ada tahap-tahap agar lidah sapi tidak bau. Langsung aja ke cara membuatnya. Selain bahan steaknya sendiri, pertama aku mau tunjukin bahan untuk nanti saus cocolannya, cabai rawit merah dan hijau, tomat, daun seledri. Akan lebih sedap lagi kalau kalian pakainya daun ketumbar tentunya. Selanjutnya bawang putih dan bawang merah masih dalam keadaan bulat-bulat digoreng bentar untuk menghilangkan bau langu dari bawangnya. Dan yang kali ini dalam satu wadah ini berisi kecap ikan, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, saus tomat. Perbandingannya semua sausnya itu setengah sendok makan sama rata. Selanjutnya untuk tambahan rasa saus ada gula plum atau kalian bisa pakai gula jawa yang diiris halus, garam, wijen dan bisa banget ditambah penyedap. Dan satu buah jeruk lemon yang nantinya diperas, diambil airnya aja. Karena aku mau bikin steak lidah, tentunya aku mau pakai lidah sapi yang sebelumnya masih dalam keadaan mentah, udah dicuci bersih dan direbus di atas kompor, api sedang dengan air mendidih sampai tenggelam selama 1 jam. Jangan lupa beri aromatik, daun salam dan serai atau kalian bisa tambahkan juga potongan kunyit, juga lengkuas. Dan kalau lidahnya udah direbus selama 1 jaman, angkat dan tiriskan dan ini masih dalam keadaan panas-panas atau hangat-hangat. Sekarang kita buang kulit luarnya yang berwarna putih yang masih menempel karena ini perebusannya lumayan lama, jadi gampang banget ngelupasin kulit luarnya ya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, mudah banget buang kulit luarnya apalagi masih dalam keadaan panas-panas kayak gini. Dan setelah selesai udah bersih, sekarang ini mau aku presto kurang lebih 30 menitan karena lumayan masih keras. Sama aja halnya dengan bagian-bagian khas dalam bagian sapi yang ngerebusnya juga memang butuh waktu. Bumbu marinasinya di sini aku pakai margarin butter agak lebih gurih karena kita nggak pakai kaldunya karena air rebusannya udah kebuang semua. Sebagai gantinya aku ganti dengan kaldu ayam, di skip juga boleh. Dan bumbu-bumbu yang nantinya mau aku haluskan, di sini ada bawang putih, lada hitam, mix Italian herb atau kalian mau ganti pakai thyme kering juga boleh. Kecap-kecapan yang udah aku tulis di caption, di sini ada kecap manis, dark soy sauce, saus tiram, saus tomat, saus sambal, kecap asin juga. Dan ini untuk bawang bombaynya mau aku iris-iris tipis atau mau aku cincang-cincang halus aja, tapi pakainya separuh aja. Lidah sapi ini ya teman-teman, kalau masaknya bener jadinya itu enak banget, anak-anak juga bakalan doyan banget karena seratnya yang halus, teksturnya yang lembut, sedikit kenyal, dan kalau pengolahannya bener nggak bakalan kecium aroma-aroma dari sapinya. Kalau untuk veggienya di sini aku pakai ketan rebus, wortel, dan buncis rebus. Kalau sayuran bisa kalian sesuaikan sendiri. Untuk bawang putih, lada hitam, juga Italian herb aku mau ulek aja sekalian agar halus, agar cepat meresap, merasuk pada lidah sapinya. Selanjutnya di atas teflon, di sini pertama aku mau lelehkan dulu margarin butter untuk menumis bawang bombay dan bumbu-bumbu yang lainnya. Pakai margarin biasa juga boleh atau pakai minyak juga boleh ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai teflon dari berbahan batu itu bagus banget tentunya untuk ngegrill atau panggang-panggangan kayak gini. Kalau margarinnya udah meleleh dan teflonnya juga udah mulai panas, masukkan bawang bombay cincang yang pertama. Ini ditumis sampai layu aja, jangan terlalu lama, takutnya sampai kecoklatan. Setelah itu langsung aja masukkan bawang putih ulek tadi tanpa diberi air lagi ya teman-teman. Dan tahap selanjutnya tambahkan kecap-kecapan. Kalau udah disatukan kayak gini jadinya enak ya, tinggal cemplung-cemplung aja, nggak usah ribet masukin kecap-kecapan satu persatu. Selanjutnya tadi udah aku masukkan kaldu ayam. Ditunggu aja sampai airnya sedikit menyusut agar semua rasanya itu menyatu. Oh ya, jangan lupa masukkan sedikit garam. Kalau udah sedikit menyusut, masukkan potongan lidah sapi. Biarkan airnya sampai menyusut. Untuk lidah sapinya jangan lupa dibolak-balik agar tidak gosong karena bumbunya ini cukup berbumbu ya teman-teman, dan juga mengandung kecap manis, tentunya akan cepat sekali gosong. Jangan lupa juga pakai api kecil aja. Untuk resep bumbu marinasi ini bisa kalian gunakan untuk bikin steak daging sapi atau beef steak atau steak daging ayam, dan bisa juga digunakan untuk ngegrill bareng teman-teman atau keluarga ala-ala Koreaan juga bisa. Dan ini cocok banget ya teman-teman, selain enak dan bikinnya juga pastinya simple banget. Selain itu untuk lada hitamnya tuh tercium banget ya teman-teman.
Kelihatan banget kalau ini pedas dan juga pastinya dapat menghilangkan bau amis dari sapinya. Kalau udah mulai set kayak gini, aku mau angkat dulu si lidah sapinya. Aku mau pindahkan dulu di atas piring karena aku mau ambil untuk saus lada hitamnya ini untuk cocolan juga ya teman-teman. Saus lada hitamnya udah dipindahkan, sekarang beri teflon sedikit margarin dan kita panggang lagi untuk lidah sapinya sampai terbentuk bakaran atau gosong-gosong pada permukaan lidah sapi. Tetapi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai terlalu gosong karena nanti bakalan pahit dan gak bisa dimakan ya. Aku saranin saat memanggang gunakan api kecil aja ya teman-teman, karena ini cepet banget gosongnya dan sambil lalu dibolak-balik untuk setiap sisinya. Perlu diperhatikan juga karena lidahnya ini udah lunak banget, serat-seratnya juga udah lunak. Pastikan kalian hati-hati saat membolak-balik, khawatir lidah sapinya jadi patah. Dan untuk serat lidahnya ini aku suka banget ya teman-teman, dia nggak gampang kering. Walaupun aku manggangnya itu lumayan cukup lama, dia masih juicy di bagian dalamnya, dan kalau udah sedikit gosong-gosong kayak gini kita angkat dan sajikan pada piring. Step selanjutnya, sekarang aku mau bikin saus cocolannya. Ini versi aku aja ya teman-teman. Untuk semua bahan cabai, tomat, daun seledri, bawang-bawangan kita haluskan aja semua jadi satu. Di sini aku pakai chopper dan aku chopper kasar aja. Selain pakai chopper, kalian juga bisa iris tipis-tipis semua bahan-bahannya ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau pakai blender sebenarnya bisa aja, tapi kalian pakai blender khusus bumbu dan di blender bentar aja agar bumbunya itu masih kasar-kasar dan contohnya itu kayak gini ya teman-teman. Kalau udah, sekarang kita pindahkan bumbu-bumbunya itu ke dalam perasan lemon. Ini tadi satu buah lemon, hasilnya segini ya teman-teman, karena buah lemonnya tadi tidak cukup besar. Bakalan lebih mantap lagi kalau hasil perasannya itu lebih banyak dari ini. Bumbu cocolannya udah masuk, sekarang tambahkan juga saus-sausannya. Kalau kalian gak punya kecap ikan bisa di skip aja dan diganti dengan kecap asin juga boleh. Tambahkan gula, garam, biji wijen. Kalau kalian suka penyedap bisa ditambahkan penyedap ya teman-teman. Aduk rata semua bahan cocolan, cek rasa asin, asam, manis, gurih, pedesnya. Dan untuk pecinta asam pedas, pastinya ini bakalan doyan banget, cocok banget. Dan untuk bau langu juga nggak kecium, ini udah gurih banget, apalagi kalau ditambah micin atau kaldu jamur tentunya bakalan sedep banget. Karena masih ada sisa-sisa dari black pepper atau saus lada hitam yang masih lengket atau nempel-nempel pada teflon, otak emak-emak ini muncul ya teman-teman. Kita tumis aja bentar. Untuk sayurannya ada wortel dan buncis dan gak termasuk untuk kentangnya. Selain sayang sama bumbunya, sayurannya juga nanti pasti bakalan gurih dari bumbu dan sisa kaldu. Bakalan dijamin juga enak banget sayurannya ini teman-teman. Udah di plating semua, udah ditata di atas piring walaupun kurang rapi ya ini teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri saat aku potong stick lidah sapinya, ini persis terlihat lembut banget, gak ada perlawanan. Dan bisa kalian lihat juga untuk serat-seratnya itu udah empuk banget. Ini saking empuknya gampang banget untuk dipotong-potong. Aku yakin anak-anak juga pasti bakalan doyan karena ini gak begitu berserat untuk tekstur dari lidah sapinya sendiri. Dan aku mau coba cocolin dengan sausnya. Ini walaupun sausnya sedikit encer, tapi ini endul banget ya teman-teman. Pedasnya kerasa, gurihnya juga terasa dari bawang-bawangnya, seger, asam, manis. Ini cocok banget untuk saus pendamping kayak makanan-makanan berat kayak gini ya teman-teman. Jatuhnya itu kayak penetralisir rasa enek. Emang jadinya itu nggak kerasa enak teman-teman. Dan untuk rasa dari saus lada hitamnya sendiri itu enak banget. Pedas dari ladanya itu terasa banget. Bumbu-bumbunya juga meresap. Manis, asin, gurih. Pokoknya ini mantep banget teman-teman. Menu ini bisa jadi alternatif lain ketika kita udah bosen sama grill-grillan atau daging-daging panggang, daging-daging sapi atau ayam panggang. Lidah sapi ini cocok banget sebagai menu pengganti. Terima kasih banyak teman-teman, kalian udah dukung aku, Enisa Yuliati. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum dan bye-bye.